Jadi dia mulai gabung tuh ke politik. Pada tahun 2022, Ellen memutuskan untuk keluar dari Partai Republik dan dia pindah ke Partai Demokrat. Dan di Amerika kan memang cuma ada dua partai itu doang. Nah, di tahun yang sama, dia mulai mencoba langkah yang lebih besar dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kota Arkadia. Dan di dalam kampanyenya dia itu nggak terlalu mengandalkan iklan besar-besaran ataupun promosi digital yang mahal. Tapi justru sebaliknya, Ellen ini memilih pendekatan kampanye langsung, yaitu metode kampanye di mana seorang kandidat turun langsung ke masyarakat untuk bertemu dengan warga secara tatap muka. Pada November 2022, Ellen ini berhasil memenangkan pemilihan dan resmi menjadi anggota Dewan Kota Arkadia. Tidak lama setelah itu, Ellen kembali mencatat pencapaian besar ketika dia ditunjuk menjadi wali kota Arkadia. Nah, di sini nih, karirnya mulai melesat. Tapi proses terpilihnya dia itu bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat seperti dalam pemilihan wali kota pada umumnya. Kota Arkadia itu menggunakan sistem kepemimpinan bergilir atau rotating mayor system. Dalam sistem ini, masyarakat cuma memilih anggota dewan kota, bukan langsung memilih wali kota. Setelah 5 anggota dewan terpilih, mereka kemudian menentukan siapa yang akan menjabat sebagai wali kota untuk periode tertentu. Biasanya 1 tahun dalam 1 periode jabatan. Karena itu, posisi wali kota di Arkadia sebenarnya berasal dari internal dewan kota sendiri, dan jabatan tersebut biasanya bergilir di antara 5 anggota dewan berdasarkan kesepakatan, masa jabatan, pengalaman, atau hasil voting internal dewan. Dengan sistem seperti ini, seorang anggota dewan bisa bergantian memegang posisi wali kota tanpa harus mengikuti pemilihan umum khusus. Dengan kemenangan dari Ellen ini, namanya dia sekaligus mencatat sejarah penting karena dia menjadi wanita Cina Amerika pertama yang berhasil duduk sebagai anggota dewan kota di Arkadia. Karena seperti yang kita tahu ya geng, meskipun di Amerika hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin itu terbuka bagi semua warga negara tanpa memandang ras ataupun latar belakang. Tapi kenyataannya politik di sana itu tetap sangat dipengaruhi oleh identitas, komunitas, dan penerimaan publik. Jadi ya kita tahu ya di Amerika itu kan segala ras kumpul di sana ya, dari suku apapun ada bercampur-campur. Tapi tetap aja ada suku atau ras tertentu yang superior gitu. Nah jadi kadang ada juga yang nggak bisa memimpin. Apalagi selama bertahun-tahun, politik Amerika didominasi oleh figur orang-orang kulit putih alias bule, sehingga bagi kelompok minoritas Asia Amerika bisa mencapai posisi penting di pemerintahan kayak gini, itu dianggap sebagai pencapaian besar. Jarang-jarang orang Asia, orang Chinese, orang Korea, Jepang, atau mungkin orang Indonesia itu bisa memimpin di Amerika, walaupun cuma jadi pemimpin lokal. Makanya, kemenangan dari Ellen ini itu cukup mencuri perhatian karena dianggap menjadi simbol untuk semakin besarnya representasi komunitas Asia Amerika di dalam dunia politik lokal Amerika.